Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini saya hadirkan sebuah kisah yang akan mengguncang hati kalian semua. Pertemuan mengharukan antara dua pemimpin besar bangsa, Presiden Arman Wijaksana dan mantan Presiden Budi Santosa yang tengah terbaring lemah di kediamannya. Sebuah momen yang tidak hanya menyentuh jiwa, tapi juga syarat makna dan sejarah. Ini adalah kisah air mata Arman yang tak terbendung saat menjenguk sang mentor yang sedang berjuang melawan penyakit di rumahnya yang sederhana. Dengarkan dengan seksama cerita yang akan menggetarkan nurani ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Pagi itu langit Yogyakarta tampak kelabu. Mendung tebal seolah menyimpan duka yang belum terungkap. Di sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan di kawasan Kota Gede, kediaman pribadi mantan Presiden Budi Santosa, suasana tampak sunyi senyap. Tak ada lagi hiruk-pikuk protokoler seperti masa lalu. Tak ada riuh rendah ajudan berlalu lalang. Yang tersisa hanya keheningan dan suara nafas pelan dari seorang negarawan yang kini tengah bergelut dengan rasa sakit dalam tubuhnya yang rapuh. Presiden Arman Wijaksana tiba sekitar pukul 9 pagi. Ia datang tanpa kemewahan iring-iringan resmi. Hanya ditemani satu ajudan dan sopir pribadi. Begitu keluar dari kendaraan, langkahnya terhenti sejenak. Pandangannya tertuju pada rumah yang sangat ia kenal itu. Rumah yang dulu sering ia kunjungi dalam berbagai suasana politik. Namun kini ia datang dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Sudah berapa lama Pak Budi sakit? Tanya Arman lirih kepada Dika yang menyambutnya di halaman depan. Sudah beberapa minggu ini, Pak. Tapi beliau melarang memberitahu siapa-siapa. Katanya jangan sampai jadi beban media. Hanya keluarga yang tahu kondisi sebenarnya. Jawab Dika dengan wajah cemas tersirat. Arman mengangguk perlahan sambil menarik napas dalam. Tangannya terkepal erat. Ini bukan sekadar kunjungan kourtesi. Ini adalah ziarah batin kepada sosok yang pernah menjadi lawan politiknya, kemudian berubah menjadi sahabat dan mentor dalam diam. Dengan langkah yang berat, Arman memasuki ruang tengah. Di sana terbaring sosok yang sangat ia hormati. Tubuh Presiden ke-6 itu tampak kurus, kulitnya pucat, namun mata itu masih memancarkan ketegasan yang sama seperti dulu. Pak Budi, ucap Arman pelan, hampir seperti bisikan lembut. Budi membuka mata dengan susah payah. Lemah namun tetap menatap tajam. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang pucat. Arman, kamu akhirnya datang juga? Ucapnya dengan suara parau. Tak mampu berkata-kata, Arman langsung merunduk dan menggenggam tangan mentor lamanya itu. Tangan yang dulu memegang kendali republik ini kini terasa dingin dan rapuh, namun masih memberikan kehangatan dalam genggaman. Air mata Arman mulai menetes perlahan tapi pasti. Ia tak lagi peduli dengan ajudan, kamera tersembunyi, atau protokol kenegaraan apapun. Yang ada hanya rasa sedih yang begitu mendalam memenuhi dadanya. Saya terlambat mengetahui kondisi Bapak. Suara Arman bergetar. Maafkan saya, Pak. Budi hanya tersenyum lemah sambil menggenggam balik tangan Arman. Kita ini saudara, Nak. Tak ada kata terlambat untuk saudara. Ruangan itu sunyi hening. Hanya terdengar detik jam dinding dan isakan halus yang tak bisa ditahan lagi. Tangis Arman akhirnya pecah. Tangis seorang jenderal yang selama ini dikenal tegas dan tak banyak bicara soal emosi. Tapi hari itu ia tak bisa menyembunyikannya lagi. Sakit yang diderita Budi seolah menyayat jiwanya sendiri. Kalau saya bisa membagi rasa sakit Bapak, saya akan lakukan, ucap Arman dengan suara serak. Namun sebelum Budi bisa menjawab, tiba-tiba tubuhnya tampak menggigil pelan. Dika yang berdiri di sudut ruangan langsung mendekat dengan wajah panik. Pak Budi. Arman langsung berdiri dengan gelisah. Dika, panggil dokter sekarang. Dika bergegas keluar ruangan. Sementara Arman memeluk tubuh Budi yang mulai melemah kembali. Disitulah bab pertama berakhir. Meninggalkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya penyakit yang diderita Budi? Apakah kunjungan Arman ini akan membuka sesuatu yang lebih besar lagi? Pak Budi. Seru Dika dengan nada panik saat tubuh ayahnya menggigil hebat. Dokter keluarga yang selama ini merawat Pak Budi segera masuk dengan tergesa-gesa dari ruang belakang, membawa tas medis kecil dan langsung memeriksa denyut nadi, tekanan darah, serta kondisi pernapasan. Sementara itu, Arman masih berdiri di sisi tempat tidur. Sorot matanya tak pernah lepas dari wajah Budi yang pucat dan berkeringat dingin. Suasana di dalam rumah terasa mencekam. Hampir tak ada yang berani mengeluarkan suara. Beliau hanya kelelahan. Tekanan darahnya menurun drastis. Perlu infus dan istirahat total, kata sang dokter setelah selesai melakukan pemeriksaan. Tapi saya harus jujur,
Kondisi ini bisa semakin memburuk jika terus menolak perawatan intensif di rumah sakit. Arman menatap Dika seolah ingin mengetahui maksud dokter tersebut. Dika menghela napas panjang dengan berat. Pak Arman, sebenarnya Bapak sudah didiagnosis menderita gangguan autoimun yang parah. Tubuhnya sering melemah tiba-tiba. Sistem kekebalannya justru menyerang dirinya sendiri. Kadang tampak sehat, kadang langsung drop tanpa peringatan. Arman mengepalkan tangan dengan erat. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap? Sudah pernah, Pak. Tapi beliau tidak betah sama sekali. Maunya di rumah saja. Katanya supaya tenang dan dekat dengan keluarga. Dan satu hal lagi, Dika menunduk kemudian melanjutkan, Bapak tidak ingin penyakit ini diumumkan ke publik. Arman terdiam dalam keheningan. Dalam benaknya, kenangan masa lalu bersama Budi mulai berputar seperti film. Dulu mereka saling bersaing dalam politik, keras, bahkan saling menyerang dengan tajam. Tapi setelah Budi mengajaknya bergabung dalam kabinet, hubungan mereka perlahan berubah. Dari lawan menjadi mitra kerja, dari mitra menjadi saudara sejati. Ia menatap Budi lagi yang kini matanya sudah kembali terbuka sedikit. Wajahnya letih namun bibirnya tersenyum samar. Masih suka panik seperti dulu ya? Gumam Budi pelan dengan nada yang familiar. Arman mendekat dan menggenggam tangan itu lagi. Kenapa tidak memberitahu saya dari awal? Pak? Kenapa menyembunyikan semua ini? Budi tertawa kecil meski suaranya hampir tak terdengar. Kalau saya bilang, nanti kamu datang membawa 1 batalion dokter. Rumah sederhana ini bisa jadi rumah sakit lapangan. Arman ikut tertawa pelan. Namun air matanya masih menggantung di kelopak mata. Saya serius. Pak, kalau Bapak butuh apapun, saya bisa mengatur di Jakarta, di Singapura, dimanapun. Bapak tinggal bilang saja. Tapi Budi hanya menggeleng pelan dengan sisa tenaganya. Sudah cukup. Nak, saya hanya ingin tenang menikmati hari-hari yang tersisa bersama keluarga tercinta. Kalimat itu menusuk hati Arman seperti belati. Ia menatap Dika yang kini wajahnya juga mulai memerah menahan tangis. Sudah sejauh apa kondisinya, Dika? Tanya Arman dengan serius. Dika terlihat ragu sejenak. Namun ia sadar Arman berhak mengetahui kebenaran. Maka ia menjawab dengan suara pelan. Stadium akhir, Pak. Jantung Arman seolah berhenti berdetak untuk sesaat. Ia menarik napas panjang. Dunia seakan melambat dan berhenti berputar. Kenapa kalian membiarkan saya tidak tahu kondisi sebenarnya? Suaranya meninggi dengan emosi. Dika menunduk dalam. Bapak melarang kami memberitahu siapapun, termasuk kepada Bapak Arman. Kami hanya bisa patuh pada perintah beliau. Arman memejamkan mata dengan erat. Di balik jabatannya sebagai presiden, ia adalah manusia biasa. Dan saat ini ia merasa menjadi manusia yang paling lemah karena tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang sangat ia hormati dan sayangi. Ia menatap Budi sekali lagi. Saya tidak akan membiarkan Bapak menghadapi semua ini sendirian. Budi mengangkat tangan lemahnya untuk menepuk pundak Arman. Kamu sudah cukup banyak berbuat untuk bangsa ini. Jaga negara, itu amanah yang jauh lebih besar. Bisik Budi dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun hati Arman tak bisa menerima itu dengan tenang. Ia tahu sosok Budi bukan hanya pemimpin biasa. Ia adalah simbol dari rakyat kecil, dari perjuangan, dari ketekunan yang jarang dimiliki siapapun di Republik tercinta ini. Bolehkah saya menyiapkan tim medis dari RSPAD untuk datang setiap hari ke sini? Tanya Arman dengan hati-hati. Kalau tidak ramai-ramai dan mengganggu tetangga, boleh. Jawab Budi sambil tersenyum tipis. Hari itu Arman tidak langsung pulang ke Jakarta. Ia duduk berjam-jam di samping Budi sambil sesekali berdiskusi pelan tentang masa lalu, tentang pembangunan bangsa, bahkan tentang cucu-cucu mereka masing-masing. Sore mulai turun perlahan. Matahari tampak malu-malu di balik awan kelabu yang tebal. Arman berdiri dan mengecup punggung tangan Budi dengan penuh hormat, kemudian berbalik kepada Dika. Saya akan kembali besok pagi. Pastikan beliau tidak pernah sendirian. Dika mengangguk dengan mantap. Terima kasih, Pak Presiden. Arman keluar rumah dengan mata masih sembab dan merah. Namun langkahnya terasa lebih tegas dan penuh tekad. Ia menatap langit seolah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan tinggal diam. Bahwa ia akan menjaga warisan Budi bukan sekadar dalam hal pembangunan fisik, tapi juga semangat ketulusan untuk Indonesia tercinta. Namun Arman belum mengetahui bahwa malam itu akan ada pesan rahasia yang ditinggalkan Budi untuknya.
Pesan yang akan membuka lembaran sejarah baru yang tak terduga. Malam itu, Yogyakarta diguyur hujan rintik-rintik yang lembut. Di dalam rumah yang temaram, keluarga besar Budi duduk mengelilingi ruang tamu dengan suasana hening. Dika, Rina, dan Sari tampak berbincang pelan dengan suara yang hampir tak terdengar. Sementara sang mantan presiden sendiri sudah kembali beristirahat di dalam kamar dengan pengawasan ketat. Di luar rumah suasana sangat senyap, jalanan sepi tanpa aktivitas. Tapi di sisi kiri rumah, tepat di gazebo kecil yang dikelilingi tanaman-tanaman tropis yang rimbun, Arman masih duduk sendirian dalam keheningan. Ia tak langsung kembali ke Jakarta usai menjenguk Budi. Hatinya berat, pikirannya kacau balau. Angin malam meniup rambutnya yang mulai beruban. Tangannya menggenggam secangkir teh panas yang disiapkan oleh salah satu staf Dika. Tapi bukan teh itu yang menjadi perhatiannya. Ia masih merenung dalam tentang kata-kata Budi siang tadi. Jaga negara, itu amanah yang jauh lebih besar. Satu kalimat sederhana tapi mengandung beban yang luar biasa berat. Kalimat yang terasa seperti pesan perpisahan yang menyakitkan. Tak lama kemudian, langkah pelan mendekat. Dika datang membawa sebuah map coklat tipis dan duduk di sebelah Arman dengan hati-hati. Pak Arman, ucapnya pelan. Sebenarnya sebelum Bapak datang tadi pagi, Bapak sudah menyampaikan sesuatu kepada saya dan Ibu. Arman menoleh dengan alis mengernyit. Apa itu? Dika menarik napas kemudian menyerahkan map tersebut. Ini. Arman membuka map itu dengan perlahan dan hati-hati. Di dalamnya terdapat selembar surat tulisan tangan. Kertasnya sedikit menguning karena usia. Tulisan khas Budi yang lurus, rapi, dan sederhana seperti kepribadiannya. Beliau meminta agar surat ini hanya dibuka oleh Bapak Arman. Jika suatu hari kondisinya semakin memburuk, jelas Dika dengan suara bergetar. Arman terdiam sejenak. Ia menatap surat itu dengan perasaan campur aduk, kemudian membukanya dan membaca perlahan. Dika duduk diam, membiarkan suasana hening mendampingi momen yang sangat berat itu. Isi surat itu berbunyi sebagai berikut. Kepada saudaraku Arman Wijaksana yang terhormat, jika engkau membaca surat ini, maka kemungkinan besar aku sudah tidak sekuat dulu lagi. Mungkin waktuku di dunia fana ini tidak lama lagi, tapi aku sangat percaya bangsa ini akan tetap berdiri tegak karena orang-orang tulus seperti kamu. Kita pernah bertarung dan saling berlawanan dengan keras. Tapi setelah itu aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki oleh banyak orang di negeri ini. Ketulusan sejati. Kamu mencintai negara ini dengan caramu sendiri yang unik. Kadang keras dan tegas, kadang sepi dan merenungi, tapi tidak pernah lelah berjuang. Aku meminta satu hal padamu dengan sangat. Jangan biarkan bangsa ini kembali jatuh ke tangan para penjajah baru. Kamu tahu siapa mereka? Orang-orang yang menggunakan politik hanya untuk kekuasaan dan mengumpulkan harta. Jangan biarkan mereka mengambil alih masa depan anak bangsa. Jika nanti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, aku titipkan Indonesia padamu dengan sepenuh hati. Dan kalau kamu bertemu cucu-cucuku suatu hari nanti, tolong ajarkan mereka untuk tidak pernah takut mencintai tanah air dengan tulus. Maafkan aku jika selama ini ada kesalahan atau kekurangan. Dan terima kasih karena kamu tetap datang menemuiku. Salam hormat dan cinta. Budi Santosa. Air mata Arman menetes deras begitu membaca akhir surat yang menyentuh itu. Tanpa disadari, tangannya menggenggam erat kertas tersebut, seolah tidak rela melepaskannya untuk selamanya. Dika yang duduk di sebelahnya ikut tertunduk, menahan gejolak emosi di dadanya. Ia sudah membaca surat itu lebih dulu bersama sang ibu, tapi mendengarnya dibaca oleh Arman dengan suara serak dan hati yang penuh luka membuat semuanya terasa lebih nyata dan menyakitkan. Arman menoleh menatap Dika dengan lekat. Kenapa beliau memilih saya? Dika tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Karena Bapak tidak pernah meninggalkan siapapun yang membutuhkan. Bahkan ketika seluruh dunia meragukannya, Bapak tetap berdiri di sampingnya. Arman menatap kembali surat yang penuh makna itu. Lalu ia melipatnya dengan hati-hati, memasukkan kembali ke dalam map dan menggenggam map itu seolah seperti menggendong bayi yang berharga. Mulai besok, ucap Arman perlahan dengan tekad yang bulat, saya akan mengirim tim dokter ke presidenan terbaik. Tapi bukan hanya untuk merawat, saya ingin ada catatan lengkap tentang kondisi Bapak setiap saat. Harus ada dokumentasi medis yang lengkap dan rapi. Saya tidak ingin satu hari pun terlewat tanpa pemantauan profesional. Dika mengangguk dengan mantap. Saya sampaikan kepada keluarga. Kami mendukung sepenuhnya. Arman bangkit dari duduknya. Ia berjalan pelan ke tepi taman, memandangi rumah yang kini sunyi dalam keheningan malam. Hujan rintik-rintik masih turun lembut.
Tapi ada keheningan yang lebih kuat dari suara tetesan air malam itu. Keheningan tentang perpisahan yang belum terjadi, tapi sudah terasa sejak sekarang. Pak Budi bukan hanya sahabat biasa, dia adalah bagian dari jiwa bangsa ini, ucap Arman pelan dengan suara bergetar. Kalau beliau pergi, sebagian dari republik ini ikut pergi bersamanya. Lalu seolah berbicara kepada angin malam yang sejuk, ia berkata dengan pelan namun tegas, tapi saya bersumpah dengan segenap jiwa, saya akan menjaga republik ini. Saya tidak akan membiarkan mereka yang Bapak maksud dalam surat itu kembali berkuasa dan merusak. Itu janji suci saya. Dika menunduk dalam dengan hormat. Ia tahu malam itu telah mengubah Arman bukan lagi sekadar sebagai presiden, tapi sebagai penjaga terakhir dari amanat suci yang ditinggalkan untuk masa depan bangsa. Namun yang belum mereka ketahui bahwa seseorang sedang mengintai dari kejauhan yang tidak terduga, merekam setiap detail, mencatat setiap percakapan, dan merencanakan sesuatu yang akan mengguncang Jakarta dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sosok misterius itu bukan orang asing bagi kehidupan Budi. Hujan belum juga reda sepanjang malam itu. Langit Yogyakarta tetap kelabu gelap, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata namun mengancam. Rumah Budi sudah kembali hening dalam ketenangan. Lampu-lampu mulai diredupkan satu persatu. Di kamar utama, sang mantan presiden tertidur dalam pengawasan ketat dokter pribadi dan tim medis dari Jakarta yang baru saja tiba, dikirim langsung oleh Arman setelah pertemuan emosional di siang harinya. Namun di balik ketenangan malam yang tampak damai itu, ada satu hal yang tak disadari siapapun di dalam rumah. Dari kejauhan yang cukup aman, tepatnya dari sebuah mobil hitam berlapis kaca film gelap yang terparkir di ujung jalan kecil sekitar 50 meter dari rumah Budi, seseorang sedang mengawasi dengan sangat teliti. Ia duduk di bangku belakang, memegang tablet canggih yang terhubung dengan kamera drone kecil yang melayang diam-diam di atas pepohonan rindang. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup oleh masker hitam dan topi gelap. Tapi gerak-geriknya sangat tenang dan terencana dengan matang. Target utama Presiden Arman telah meninggalkan lokasi. Subjek pengawasan mantan Presiden Budi Santosa. Kode prioritas sangat tinggi. Ucapnya pelan sambil menyentuh layar untuk memperbesar gambar Arman yang sebelumnya terekam keluar dari rumah Budi. Pria misterius itu bukan sembarangan orang biasa. Ia adalah bagian dari jaringan intelijen gelap yang dulu dibentuk oleh pihak-pihak yang merasa sangat terancam oleh kekuatan gabungan Budi dan Arman selama ini. Mereka menyebut diri mereka sebagai bayangan lama, kumpulan elit yang selama bertahun-tahun hidup sangat nyaman dalam sistem korup dan oligarki yang menguntungkan. Dan sekarang salah satu tokoh kunci dari kelompok berbahaya itu baru saja kembali dari luar negeri dengan misi yang sangat jelas. Namanya hanya dikenal dengan inisial R, singkatan dari nama lengkapnya yang selama ini hanya beredar dalam dokumen intelijen kelas sangat tinggi. Ia pernah menjadi pejabat penting di era sebelum Budi berkuasa, namun tersingkir total setelah reformasi besar-besaran yang dipimpin Arman dan Budi beberapa tahun terakhir. Kini ia kembali dengan satu misi yang sangat berbahaya, mengambil alih kekuasaan dengan cara apapun yang diperlukan. Di dalam mobil yang gelap itu, R sedang merekam percakapan Arman dan Dika yang berhasil ditangkap drone dari kejauhan melalui mikrofon arah dengan teknologi tinggi. Jangan biarkan bangsa ini kembali jatuh ke tangan para penjajah baru. Kita tahu siapa mereka. Kalau beliau pergi, sebagian republik ini ikut pergi bersamanya. Setiap kalimat penting itu direkam dengan teliti, dikaji dengan cermat, dan disimpan untuk keperluan yang sangat jahat. R hanya tersenyum tipis dengan kepuasan jahat. Ia tahu Budi sedang dalam kondisi sekarat. Dan jika Budi benar-benar pergi dari dunia ini, maka tinggal satu orang saja yang harus disingkirkan untuk membuka jalan lebar menuju kekuasaan kembali. Orang itu adalah Arman. R berbicara pada seseorang melalui AirPage khususnya. Aktivasi fase pertama sekarang juga. Kirim tim pengacau profesional. Tapi jangan sentuh keluarga sama sekali. Kita hanya ingin memberikan sinyal peringatan keras supaya Arman sadar bahwa dia sedang diawasi setiap saat. Sementara itu, di dalam rumah Budi, suasana mulai tenang dan damai. Sari sedang menyelimuti tubuh suaminya dengan penuh kasih sayang. Sementara Dika mengecek ulang jadwal dokter yang akan standby selama 24 jam penuh. Namun suasana tenang itu hanya berlangsung sebentar saja. Tepat pukul 1 dini hari, alarm perimeter rumah berbunyi pelan. Hampir tak terdengar oleh telinga biasa. Hanya terdeteksi oleh tim pengamanan presiden yang memang sudah disiagakan Arman di halaman belakang sejak sore tadi. Dua anggota Kopassus berpakaian sipil segera bergerak cepat dan profesional. Salah satunya mengaktifkan thermal vision kemudian berkata dengan suara tegas melalui radio handy-talkie. Gerakan mencurigakan di sektor barat pagar. Dua individu tidak dikenal berusaha menonaktifkan kamera pengawasan. Tanpa membuang waktu berharga, satu tim langsung mengendap dengan hati-hati.
Tapi yang sangat mengejutkan mereka, begitu tiba di titik yang dicurigai, orang-orang misterius itu sudah menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah selembar kertas yang ditempel rapi di tembok luar rumah. Di dalamnya tertulis dengan huruf yang rapi, "Kami tahu dia sakit parah dan kami tahu siapa yang akan menggantikannya. Kami akan datang lagi lebih dekat." Tim pengamanan segera menghubungi Arman melalui jalur komunikasi khusus yang sangat aman. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, Arman sudah terbang kembali ke Yogyakarta menggunakan jet taktis milik TNI AU dengan kecepatan penuh. Sesampainya di rumah Budi, ia langsung meminta evaluasi lengkap tentang sistem pengamanan. Siapa yang bisa menembus sejauh ini tanpa terdeteksi sama sekali? Bentaknya kepada komandan pasukan pengamanan. Ini Yogyakarta, bukan perbatasan negara yang rawan. Dika tampak sangat cemas sambil memegang surat ancaman yang baru saja ditemukan. Ia menunjukkan surat itu kepada Arman dengan tangan bergetar. "Pak, maksud mereka sudah sangat jelas. Mereka tahu kondisi sebenarnya Bapak. Mereka tahu kekuasaan akan berpindah ke tangan Bapak Arman. Mereka menganggap Bapak sebagai ancaman besar." Arman membaca surat ancaman itu dengan perlahan dan teliti. Lalu matanya menatap lurus ke arah halaman rumah yang gelap gulita. Wajahnya mengeras, tak ada lagi kelembutan seperti semalam. Kini ia benar-benar berubah menjadi sosok militer yang siap berperang melawan musuh. "Kita tidak sedang berhadapan dengan kriminal biasa," ucapnya dengan tegas. "Kita sedang berhadapan dengan jaringan berbahaya yang dulu pernah kita hancurkan dan kini mereka bangkit lagi dengan kekuatan baru." Dika mengangguk pelan sambil menelan ludah. "Bayangan lama." Arman menatap Dika dengan sangat tajam. "Lebih dari itu, mereka sekarang punya dana berlimpah, punya teknologi canggih, dan yang paling berbahaya adalah mereka punya rasa dendam yang sangat mendalam." Malam itu, Arman menggelar rapat darurat tertutup dengan intelijen terbaik, tim khusus presiden, dan pasukan elit pilihan. Ia mengambil alih langsung sistem pengamanan untuk seluruh keluarga Budi. Seluruh rumah akan dipasang sistem radar mikro, kamera termal, dan perimeter drone pengintai yang berpatroli 24 jam. Arman juga mengirim satu regu pasukan siber terbaik untuk melacak jejak sinyal drone asing yang sebelumnya terdeteksi masuk ke wilayah tersebut. Tapi yang membuat semua orang di ruangan itu sangat tercengang adalah satu keputusan mengejutkan dari Arman. "Mulai malam ini saya akan tinggal di Yogyakarta, di rumah ini, sampai situasi dinyatakan benar-benar aman." Dika sangat terkejut. "Tapi Pak, Bapak kan presiden. Banyak agenda negara yang sangat penting. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya dalam kondisi seperti ini," tegas Arman dengan suara yang tidak bisa dibantah. "Dan ini bukan hanya tentang beliau saja. Ini tentang memberikan sinyal kepada musuh. Kalau mereka berani menyentuh keluarga Budi, berarti mereka juga berani menyentuh siapapun di negeri ini. Saya tidak bisa duduk tenang di Jakarta." Dan disitulah segalanya berubah total. Yogyakarta bukan lagi kota budaya biasa. Mulai malam itu, ia menjadi medan pertempuran senyap antara kekuasaan yang sah, pengkhianatan yang licik, dan amanat suci yang belum selesai. Namun Arman belum mengetahui bahwa orang yang mengawasi mereka dengan sangat teliti adalah seseorang yang pernah duduk bersama mereka di meja kabinet yang sama. Pukul 5.30 pagi, Yogyakarta masih dalam kondisi sangat tenang. Tapi di dalam rumah mantan Presiden Budi Santosa, ketegangan tak kunjung reda sama sekali. Arman dengan jaket militernya yang khas belum tidur sedetik pun sejak ia kembali ke Yogyakarta tengah malam tadi. Di ruang kerja kecil di sebelah ruang tamu, ia duduk dengan beberapa laporan intelijen rahasia terbuka di hadapannya. Semalaman penuh, tim siber presiden berhasil melacak jejak sinyal dari drone pengintai yang sebelumnya menyusup di atas rumah Budi. Koordinat asal sinyal mengarah ke satu lokasi yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Jakarta Selatan, dan bukan di tempat sembarangan. Lokasi itu adalah rumah mewah milik seorang mantan menteri di era pemerintahan Budi. Seseorang yang dulu sangat dipercaya, bahkan pernah dianggap sebagai anak ideologis oleh sang presiden sendiri. Namanya Rizky Pratama, mantan menteri perdagangan, pengusaha sukses yang sangat berpengaruh, dan dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan licik. Tapi sejak 2 tahun terakhir, Rizky menghilang total dari kehidupan publik. Ia tak pernah hadir di acara-acara pemerintahan, tak pernah muncul di media sosial, bahkan tidak terlihat di tempat-tempat umum.
Sejumlah laporan rahasia menyebutkan bahwa ia diam-diam menjual sebagian besar asetnya di Indonesia dan memindahkan modal dalam jumlah fantastis ke luar negeri. Arman menatap layar laptopnya dengan seksama. Tertera foto Rizky lengkap dengan data riwayat jabatan, afiliasi politik, dan catatan intelijen yang sebelumnya tidak pernah dibuka ke publik karena sangat rahasia. Dia yang merekam saya malam itu, tanya Arman kepada ajudan khususnya, Kolonel Andi. Kolonel Andi mengangguk dengan yakin. Jejak sinyal drone kembali langsung ke sistem keamanan milik rumah Rizky. Kami yakin 90% dialah dalang utama di balik semua ini. Dan ada yang jauh lebih buruk lagi. Apa itu? Kami berhasil menemukan bahwa Rizky sudah melakukan serangkaian pertemuan tertutup yang sangat rahasia di Bangkok, Dubai, dan Istanbul dengan sejumlah mantan politisi dan pebisnis hitam yang dulunya menjadi pendukung setia oligarki lama. Mereka sedang menyusun konsorsium kekuasaan baru dengan dana yang sangat besar. Arman menatap layar dengan ekspresi dingin seperti es. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Ia hanya diam beberapa saat lalu berkata dengan pelan namun penuh ancaman. Dia sedang mempersiapkan kudeta sipil yang sangat berbahaya. Sementara itu, di tempat yang terpisah jauh, di dalam sebuah rumah mewah dengan desain arsitektur Eropa yang megah di kawasan Jakarta Selatan, Rizky Pratama sedang berdiri di depan jendela lantai 2, memandangi langit Jakarta yang mulai cerah dengan senyum puas. Di ruang belakang yang luas, beberapa orang penting duduk mengelilingi meja bundar berukuran besar. Mereka adalah mantan pejabat tinggi, pemilik media massa yang berpengaruh, dan pengusaha tambang kelas kakap yang sangat kaya. Percakapan mereka sangat serius, strategis, dan jelas-jelas mengarah pada satu hal yang sangat berbahaya, menjatuhkan Arman secara sistematis dan merebut kekuasaan. Dia terlalu emosional untuk ukuran seorang presiden, ucap salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Lihat saja. Hanya karena budi sakit, dia meninggalkan istana dan nongkrong di Yogyakarta seperti orang biasa. Rizky tersenyum sinis sambil memainkan gelas wine di tangannya. Justru itu kelemahannya yang paling fatal. Dia terlalu manusiawi untuk ukuran seorang pemimpin negara. Salah satu mantan jenderal yang hadir di pertemuan itu menyela dengan hati-hati. Tapi jangan lupa, dia sekarang sudah menjadi presiden resmi. Pengaruhnya sangat kuat di militer dan rakyat. Rizky menoleh dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Justru karena dia sudah menjadi presiden, kita harus bergerak sekarang juga sebelum dia berhasil mengonsolidasikan kekuatan secara total. Ia lalu meletakkan sebuah foto di atas meja dengan gerakan dramatis. Foto surat tulisan tangan Budi yang ditemukan oleh Arman di episode sebelumnya. Semua orang di ruangan itu terkejut melihatnya. Kita sudah punya salinan lengkapnya dan ini sangat berbahaya bagi rencana kita, ucap Rizky dengan nada mengancam. Dari mana kamu bisa mendapatkan itu? Tanya pengusaha tambang di pojok meja dengan suara penuh ketakutan. Rizky tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Ia hanya tersenyum misterius dengan kepuasan. Tapi dalam hatinya yang gelap, ia tahu ada orang dalam di lingkaran terdekat Arman yang sudah lama membocorkan informasi rahasia kepada kelompoknya. Orang itu belum terdeteksi oleh siapapun. Dan sebelum Arman menyadari pengkhianatan itu, Rizky sudah selalu satu langkah di depan dalam setiap rencananya. Kembali ke Yogyakarta yang masih dalam suasana tegang. Arman memanggil Dika dan Kolonel Andi ke ruang kerja darurat. Ia menunjukkan foto Rizky dengan ekspresi sangat serius dan berkata dengan tegas. Mulai detik ini, anggap situasi sebagai operasi militer penuh. Kita tidak hanya menjaga keselamatan Presiden Budi. Kita sedang menghadapi gerakan subversif yang sangat berbahaya dari dalam negeri sendiri. Kolonel Andi mengangguk dengan siap tempur. Saya sudah menghubungi Densus dan BAIS. Mereka siap melakukan penangkapan dalam hitungan jam. Belum saatnya, kata Arman dengan tegas dan penuh perhitungan. Kita belum memiliki bukti hukum yang cukup kuat. Jangan gegabah dan terburu-buru. Kita akan menggunakan strategi intelijen yang halus, bukan kekerasan yang bisa memicu kekacauan. Dika menimpali dengan suara cemas. Pak, saya sangat khawatir dengan keselamatan seluruh keluarga kami. Ibu, adik-adik saya, anak-anak kecil kami. Arman menatapnya dengan penuh keyakinan. Itulah sebabnya saya memutuskan tetap tinggal di sini. Saya akan menjaga langsung dengan segenap kemampuan. Lalu ia berdiri dan berjalan ke jendela dengan langkah berat. Tangannya bertumpu di bingkai, menatap langit yang mulai terang dengan pandangan kosong. Rizky, gumamnya pelan dengan nada penuh kekecewaan. Kau adalah anak didik terbaik Budi, tapi kau mengkhianatinya di saat ia tak berdaya seperti ini. Seketika itu,
Ingatan Arman melayang ke tahun 2018 saat Budi dengan bangga memperkenalkan Rizky sebagai salah satu menteri termuda dengan idealisme tinggi dan visi anti korupsi yang sangat kuat. Ia bahkan pernah memuji Rizky di depan umum dengan penuh kebanggaan. Kalau saya punya 5 Rizky lagi, Indonesia akan jauh lebih cepat maju dan bersih dari korupsi. Tapi ternyata semua pujian itu hanya berdasarkan topeng yang sangat sempurna. Kini orang yang dulu dibanggakan Budi dengan sepenuh hati itu justru menjadi ancaman paling berbahaya terhadap stabilitas negara dan keselamatan keluarganya. Arman mengepalkan tangan dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kalau dia berani menyentuh Budi atau keluarganya, saya tidak akan pernah tinggal diam. Namun belum selesai mereka menyusun rencana pertahanan, alarm perimeter rumah kembali aktif dengan bunyi yang jauh lebih keras dan mendesak. Tim pengamanan langsung siaga penuh dengan senjata siap tempur. Salah satu anggota Kopassus datang dengan tergesa-gesa dan wajah pucat. Pak Presiden, kami menemukan jejak alat penyadap canggih di ruang keluarga utama. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam dengan ketakutan. Di mana letaknya? Tanya Arman dengan suara dingin. Di belakang lukisan besar keluarga. Bentuknya sangat mikro dan hampir tidak terlihat. Kemungkinan besar ditanam beberapa hari yang lalu oleh orang yang sangat ahli. Arman langsung bergerak cepat. Ia sendiri yang mencopot alat penyadap itu dengan hati-hati. Bentuknya memang sangat kecil, bulat, dengan label buatan luar negeri yang canggih. Saat disentuh, alat itu mati otomatis dan mengeluarkan asap tipis. Dilindungi sistem self-destruct otomatis. Ucap Arman dengan wajah dingin seperti es. Ini bukan pekerjaan amatir sama sekali. Mereka sudah mengawasi kita sejak lama dengan teknologi tingkat tinggi. Dika mulai gelisah dan ketakutan. Berarti semua pembicaraan rahasia kita selama ini bisa saja sudah terekam semua. Bukan bisa, tapi sudah pasti. Jawab Arman dengan tegas dan penuh kepastian. Dan itu berarti surat amanat suci Budi pun kemungkinan besar sudah bocor ke tangan musuh di Jakarta. Di Jakarta, Rizky tersenyum dengan kepuasan jahat saat menerima sinyal konfirmasi dari perangkat canggih yang ia tanam. Waktunya bergerak dengan serangan yang sesungguhnya, katanya sambil menyalakan cerutu mahal impor. Arman mungkin seorang presiden yang kuat, tapi akulah yang akan mengendalikan negeri ini dari balik layar dengan cara yang lebih cerdas. Namun yang belum Rizky ketahui sama sekali, Arman sedang menyiapkan senjata terakhir yang sangat rahasia, sebuah kekuatan tersembunyi yang tak bisa disentuh oleh oligarki manapun di dunia ini. Malam itu, rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Budi Santosa, tampak jauh lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Angin malam berhembus sangat perlahan, menyusuri sela-sela dedaunan rindang di halaman belakang, menebar aroma tanah basah yang baru disiram dengan air hujan. Di dalam rumah yang penuh kenangan itu, cahaya temaram dari lampu gantung berwarna kuning keemasan memantulkan siluet dua tokoh besar negeri ini dengan sangat jelas, Arman Wijaksana dan Budi Santosa. Setelah percakapan panjang yang penuh dengan emosi mendalam, Arman meminta izin untuk tinggal sedikit lebih lama. Ia benar-benar tak sanggup pergi dan meninggalkan sahabatnya sendirian. Hatinya terasa digantung di antara dinding rumah yang penuh dengan kenangan indah dan menyakitkan itu. Mas, boleh saya duduk di sini sebentar lagi? Tanya Arman dengan suara lirih sambil menunjuk kursi kayu antik dekat jendela, tempat Budi biasa membaca buku-buku kesayangan setiap sore. Budi mengangguk pelan, memberikan isyarat setuju meski dengan susah payah. Meski tubuhnya sangat lemah, ia tahu Arman sedang berada dalam gejolak batin yang sangat dalam dan menyakitkan. Ia mengenal sahabat sekaligus rival politiknya itu dengan sangat baik. Keras dan tegas di luar, tapi sangat lembut dan penyayang di dalam hati. Arman duduk dengan perlahan dan hati-hati. Tatapannya menembus kaca jendela yang sedikit berembun karena perbedaan suhu. Di luar sana, langit Yogyakarta kelam tanpa bintang, seperti ikut bersedih. Tangannya mengepal erat di atas lutut. Rahangnya mengeras menahan emosi. Saya masih belum siap kehilangan Bapak, gumamnya dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Budi hanya tersenyum dengan lemah namun tulus. Kita semua hanya numpang lewat di dunia ini, Nak. Tapi selama lewat itu, kita harus meninggalkan jejak yang baik untuk generasi berikutnya. Ucapan yang sangat sederhana itu membuat dada Arman terasa sesak dan sakit. Ia mengalihkan pandangan karena tak ingin Budi melihat matanya yang mulai basah dan memerah. Tapi sudah terlambat. Budi dengan kepekaan hatinya bisa merasakan penderitaan sahabatnya itu. Nak, kenapa kamu menangis? Tanya Budi dengan suara sangat lembut. Arman menggeleng sambil berusaha menahan diri.
Tapi akhirnya ia tak kuasa menahan emosi yang telah lama dipendam dalam kekerasan dan kedisiplinan militer. Dengan suara bergetar hebat, ia berkata dengan jujur, "Saya ini orang yang keras, Pak. Saya ditempa untuk tidak pernah menunjukkan kelemahan. Tapi melihat Bapak seperti ini, rasanya seperti dihantam berkali-kali tepat di dada. Bapak bukan hanya presiden yang saya hormati, Bapak adalah sahabat sejati saya, rival yang membuat saya menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan sekarang Bapak terbaring lemah di tempat tidur, sedangkan saya hanya bisa duduk dan tidak bisa melakukan apapun untuk menyembuhkan." Tangis Arman akhirnya pecah total, sesenggukan yang sangat tertahan. Suara seorang jenderal yang selama ini gagah perkasa dan disegani kini berubah menjadi suara lelaki biasa yang benar-benar kehilangan arah hidup. Budi tidak bicara apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya yang sangat lemah, menggapai tangan Arman yang mengepal keras. Ia menggenggam tangan itu dengan erat seolah ingin berkata tanpa kata, "Saya masih di sini bersamamu, Nak. Jangan takut dan jangan putus asa." Beberapa detik hening yang sangat berat, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan dan teratur. Lalu Budi memecah keheningan yang mencekam itu. "Ingat waktu kita pertama kali debat capres dulu, Nak?" Arman tersenyum sambil mengusap air matanya yang terus mengalir. "Iya, Bapak membuat saya panas dan emosi malam itu. Malam itu saya sudah tahu bahwa kamu akan menjadi presiden setelah saya, dan kamu akan jauh lebih baik dari saya dalam memimpin bangsa ini," lanjut Budi dengan suara yang semakin melemah. Arman menggeleng dengan keras. "Jangan bicara begitu, Pak. Saya belum apa-apa dibandingkan Bapak. Saya masih sangat banyak belajar dari kebijaksanaan Bapak." Mereka berdua kembali tenggelam dalam keheningan yang dalam. Tapi kali ini keheningan itu terasa hangat seperti dua sahabat lama yang saling mengisi luka melalui kenangan-kenangan indah yang mereka miliki bersama. Tak lama kemudian, Ibu Sari keluar dari kamar dengan perlahan, membawa segelas teh hangat dan selimut tipis yang lembut. Wanita yang selama ini dengan setia mendampingi presiden itu pun duduk di sisi suaminya dengan penuh kasih sayang. "Pak Arman, ini untuk Bapak. Jangan duduk di dekat jendela terus-menerus. Anginnya dingin dan bisa membuat sakit," ucap Sari dengan suara lembut penuh perhatian. Arman berdiri dan membungkuk dengan sangat sopan. "Terima kasih banyak, Bu. Maaf sudah merepotkan keluarga." Sari tersenyum dengan tulus. "Kalian berdua seperti anak-anak saja. Dari dulu ribut dalam debat politik, sekarang malah saling menjaga dengan penuh cinta." Budi tertawa pelan meski suaranya hampir tak terdengar. "Begitulah cinta sejati dalam politik, Bu. Panas di panggung publik, tapi adem dan damai di belakang layar." Arman tersenyum dengan hati yang masih berat, tapi di dalam hatinya, kalimat sederhana itu terasa begitu dalam dan bermakna. Malam semakin larut dengan perlahan. Sekitar pukul 10 malam, ajudan setia Arman datang untuk mengingatkan tentang waktu istirahat. Tapi Arman dengan tegas menolak untuk pulang ke Jakarta. "Saya di sini saja malam ini. Besok pagi saya juga ada rapat penting di Yogyakarta. Saya akan tidur di ruang tamu saja. Tidak apa-apa," ucapnya dengan singkat namun tegas. Sari sempat menolak dengan halus, tapi akhirnya mengalah karena melihat keteguhan hati Arman. Budi hanya tersenyum dengan perasaan sangat nyaman dan tenang dengan kehadiran sahabat sejatinya itu. Mungkin untuk pertama kalinya sejak ia jatuh sakit, ia merasa benar-benar tenang dan damai. Ada sahabat terbaik di dekatnya. Ada Arman yang selalu hadir saat ia membutuhkan kekuatan dan dukungan moral. Menjelang tengah malam yang sunyi, Arman masih duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Di hadapannya terbentuk, ia meraih salah satu foto kecil yang sangat berkesan itu. Foto Budi bersama rakyat kecil di pasar tradisional, tersenyum dengan tulus tanpa pura-pura. "Inilah Bapak yang sesungguhnya," bisiknya dengan penuh haru. "Rakyat adalah rumah sejati Bapak." Air matanya kembali menetes perlahan. Malam itu, seorang Arman Wijaksana, Menteri Pertahanan, Presiden terpilih, purnawirawan jenderal yang disegani, tidak malu menunjukkan betapa rapuhnya hati seorang manusia saat ia mencintai sahabatnya seperti saudara kandung sendiri. Hingga akhirnya, suara azan subuh yang merdu membelah kesunyian fajar dengan indah. Dan di sanalah, di rumah sederhana namun penuh cinta di Yogyakarta, dua tokoh besar bangsa itu menunggu takdir dengan air mata, tawa, dan cinta yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika politik apapun. Arman duduk terpaku di kursi rotan tua di sudut ruang tamu yang familiar. Tak jauh dari tempat tidur Budi yang kini lebih mirip ranjang rumah sakit mini yang lengkap dengan tabung oksigen dan monitor detak jantung kecil yang terus berbunyi pelan. Lampu temaram menambah suasana sunyi sore itu yang terasa sangat berat. Suara jarum jam dinding terdengar seperti guntur keras di dalam dada yang sedang sesak dan sakit.
Budi terbaring dengan sangat lemah. Matanya setengah terbuka, memandangi langit-langit rumahnya di Yogyakarta yang penuh dengan kenangan indah masa lalu. Nafasnya tersengal-sengal dan tidak teratur. "Nak!" Suara Budi sangat pelan, hampir seperti desahan angin yang sekarat. Arman langsung bangkit dari duduknya dengan cepat, mendekat dan menggenggam tangan sahabat sekaligus rival politiknya itu dengan penuh kehati-hatian. Tangannya bergetar hebat, mata merah, menyimpan begitu banyak emosi yang sudah tidak bisa ditahan lagi. "Saya di sini, Pak. Saya selalu di sini," jawab Arman sambil mencoba tenang padahal jiwanya bergemuruh seperti badai. Budi menatap Arman dengan sangat lama dan dalam. Di matanya ada banyak pesan penting yang belum sempat disampaikan dengan kata-kata. Pandangannya seperti menyimpan 1000 kata yang belum pernah ditulis dan diucapkan. Dan dalam kesunyian yang mencekam itu, tangis Arman kembali pecah total. Tangisan seorang jenderal yang keras. Tangisan yang sudah terlalu lama dipendam dalam ketegasan, kedisiplinan, dan tuntutan untuk selalu kuat. Di luar kamar, Sari duduk termenung dengan sangat sedih sambil memegang mukena yang baru saja ia lipat dengan rapi. Matanya sembab dan merah. Sejak pagi ia hanya menatap suaminya dengan tatapan kosong, antara pasrah pada takdir dan menolak kenyataan pahit yang harus dihadapi. Ketika Dika masuk ke ruang tamu dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati, ia melihat Arman dari celah pintu yang tidak tertutup sempurna. Wajah Arman basah oleh air mata yang mengalir deras. Suara sesenggukannya yang tertahan menandakan luka yang sangat dalam. Dika pun ikut terdiam dengan perasaan sangat terharu. Ia tak pernah menyangka sosok yang selama ini dikenal keras, tegas, dan penuh wibawa itu bisa menangis seperti anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Seketika rasa hormat dan cintanya terhadap Arman meluap-luap tanpa bisa dibendung. Ia menyadari hubungan antara ayahnya dan Arman jauh lebih dari sekadar hubungan politik biasa. Ini adalah hubungan dua jiwa yang saling mencintai dengan tulus. Kembali di dalam kamar, Budi berusaha mengangkat tangannya yang sangat lemah, mencoba menyentuh pipi Arman yang basah dengan air mata. "Maaf kalau selama ini saya banyak berbuat salah dan mengecewakan." Arman menggeleng dengan sangat cepat dan keras. "Jangan pernah bicara begitu, Pak. Bapak sudah berjuang terlalu keras untuk negeri tercinta ini. Tidak ada satupun yang perlu Bapak sesali dalam hidup. Tapi rakyat masih banyak yang menderita. Masih banyak tugas yang belum selesai." Suara Budi pelan dan tersendat seperti air sungai yang terhalang batu besar. Arman mencengkeram tangan Budi lebih erat dengan segenap kekuatan. "Saya akan melanjutkan semua cita-cita Bapak. Saya bersumpah atas nama rakyat dan atas nama persahabatan kita. Saya tidak akan pernah membiarkan pengorbanan Bapak menjadi sia-sia." Budi tersenyum samar dengan sisa tenaga yang dimilikinya. "Kamu tahu, dulu waktu kita berada di kubu yang berbeda dan saling berseberangan, saya selalu berharap suatu hari kita bisa duduk bersama bukan sebagai musuh politik, tapi sebagai saudara sejati. Dan akhirnya kita sampai juga ke titik ini. Bukan hanya duduk bersama, tapi juga berjalan bersama. Pak, kita telah berjalan bersama untuk Indonesia," bisik Arman dengan suara yang hampir putus. Keheningan kembali menyelimuti ruangan dengan sangat tebal. Di luar, awan kelabu mulai menggantung rendah di langit Yogyakarta. Angin sore menyusup lewat jendela yang terbuka, membawa aroma bunga kenanga yang ditanam Budi sendiri di halaman belakang rumah dengan penuh cinta. Seketika Dika masuk dengan membawa segelas air hangat. "Pak, minum dulu ya," katanya dengan suara lembut sambil menyodorkan gelas ke tangan Arman, yang kemudian dengan sabar membantu Budi meminum sedikit air. Budi tersenyum dengan susah payah ke arah anaknya. "Dika, jangan pernah lupa pesan Bapak. Jaga rakyat dengan sepenuh hati. Jangan sombong. Dengarkan suara mereka yang kecil. Jangan tenggelam dalam kemewahan kekuasaan." Dika mengangguk dengan mata yang mulai basah dan berlinang. "Siap, Pak." Dan percayalah sepenuhnya kepada Pak Arman. Dia bukan hanya sahabat terbaik Bapak, tapi juga orang yang paling memahami rasa cinta tanah air dari sisi yang berbeda namun tulus. Lanjut Budi dengan nafas yang semakin berat. Dika menatap Arman dengan penuh rasa hormat. Dalam sorot matanya ada perasaan haru yang mendalam, ada penerimaan yang tulus, dan ada kepercayaan yang mulai tumbuh dengan sangat kuat. Arman mengangguk pelan dengan penuh tanggung jawab, menerima amanah berat itu dengan sepenuh jiwa dan raganya. Ketika malam tiba dengan perlahan, suasana semakin hening dan mencekam. Arman masih duduk dengan setia di samping Budi. Ia tak mau beranjak sedikit pun. Bahkan saat ajudan yang menunggu di luar menawarinya untuk beristirahat, ia hanya menjawab dengan singkat, "Saya di sini dulu sampai pagi." Arman tahu dengan pasti bahwa malam ini bukan malam biasa. Malam ini sangat mungkin menjadi malam terakhir ia bisa bersama sahabat sejatinya,
menatap wajahnya yang damai, mendengar suaranya yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Namun di balik kediamannya yang tenang, Arman menyusun strategi besar dengan cermat. Ia tahu tugas ke depan tidak akan ringan sama sekali. Ia harus menjaga negeri dengan segenap kemampuan. Ia harus menyatukan semua warisan budi yang kini rapuh karena konflik politik dan tekanan oligarki yang semakin kuat. Ia harus berdiri tegak sebagai pagar api di hadapan kekuatan jahat yang ingin menghancurkan semua yang telah dibangun budi dengan susah payah. Dan semua perjuangan berat itu dimulai dari janji sederhana namun sangat suci. Saya akan menjaga Bapak dan negeri ini sampai akhir hayat. Tak lama kemudian, Arman berdiri dan menatap wajah Budi sekali lagi dengan penuh cinta. Ia membungkuk dan mencium kening Budi dengan sangat perlahan dan penuh penghormatan. Istirahatlah dengan tenang, saudaraku. Saya akan melanjutkan jalan perjuangan ini sampai akhir zaman. Sebuah air mata jatuh lagi dari mata Arman. Tapi kali ini bukan karena kesedihan yang mendalam, melainkan karena rasa hormat dan cinta yang tak terbatas kepada sahabat sejatinya. Lalu Arman melangkah keluar kamar dengan dada yang sangat berat namun penuh tekad. Di depan pintu, kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, ujar Arman dengan tegas namun lembut. Pak Budi ingin kita melanjutkan perjuangannya dengan tulus. Maka kita tidak boleh goyah walau nanti badai sebesar apapun datang menerjang. Sari mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Dika berdiri tegak dan menepuk dadanya. Siap, Pak Presiden. Suasana sore di kediaman Presiden ke-7 Indonesia itu begitu syahdu dan menyentuh hati. Langit mendung seolah turut bersedih mengiringi detik-detik berharga kunjungan Presiden Arman Wijaksana yang sudah berjam-jam menemani Budi Santosa di rumahnya yang sederhana namun penuh kehangatan. Hari itu bukan sekadar tentang menjenguk orang sakit biasa. Hari itu adalah tentang pengakuan yang tulus, tentang penghormatan yang mendalam, tentang sejarah dua tokoh besar yang pernah berseberangan namun akhirnya menyatu dalam cinta tanah air yang sama. Pak Budi yang terbaring lemah dengan selimut putih bersih menutupi tubuhnya hingga dada tampak tersenyum tipis meski tubuhnya terlihat sangat letih dan kurus. Sementara Arman duduk di kursi samping ranjang, menggenggam tangan Budi yang dingin namun masih memberikan kehangatan dalam genggaman yang erat. Mata Arman sembab dan merah. Ia tak malu lagi menyeka air matanya yang jatuh tanpa suara, tanpa beban gengsi atau protokol kenegaraan. Bahkan ajudan dan dokter pribadi yang ada di ruangan itu memilih menunduk dengan hormat, memberikan ruang hening dan sakral untuk dua tokoh besar ini dalam momen yang sangat berharga dan tak akan terulang lagi. Terima kasih banyak, Mas Arman. Bisik Budi dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Sampean datang bukan hanya sebagai tamu resmi, tapi sebagai saudara sejati. Arman mengangguk pelan sambil menahan tangis yang hendak pecah lagi. Suara seraknya akhirnya pecah juga. Mas Budi, Indonesia ini masih sangat membutuhkan jenengan. Tapi kalau takdir Allah sudah berkata lain, izinkan saya melanjutkan perjuangan mulia ini. Apa yang belum tuntas akan saya selesaikan dengan sepenuh hati. Budi hanya menatap tanpa banyak kata, tapi tatapan itu penuh makna yang sangat dalam. Tatapan seorang pemimpin sejati yang tahu bahwa waktu hidupnya tinggal menghitung hari. Namun ia merasa tenang dan damai karena tongkat estafet perjuangan akan jatuh ke tangan yang tepat dan dapat dipercaya. Tak lama kemudian, datanglah Ibu Sari dengan langkah pelan. Dengan pakaian sederhana dan raut wajah yang sabar, ia menyuguhkan teh hangat untuk Arman dengan penuh perhatian. Wanita yang selama ini dengan setia mendampingi presiden itu pun duduk di sisi suaminya dengan kasih sayang yang tulus. Bapak sering bercerita tentang Bapak Arman. Bahkan dalam tidurnya kadang menyebut nama Bapak dengan penuh hormat. Ujar Sari dengan suara pelan namun tulus. Arman hanya tersenyum kecil sambil menahan tangis yang kembali hendak pecah. Hatinya semakin terharu mendengar pengakuan yang sangat menyentuh itu. Beberapa menit kemudian, Arman pun pamit dengan berat hati. Ia berdiri dan menunduk dalam-dalam di hadapan Budi dengan penuh penghormatan. Tangannya ia letakkan di dada, memberikan salam militer sebagai penghormatan terakhir seorang prajurit kepada komandannya. Jaga diri baik-baik, Mas Budi. Indonesia berhutang sangat banyak kepada jenengan. Budi membalas salam itu dengan mengangkat tangan lemahnya sekuat tenaga. Bibirnya bergetar menahan emosi. Dirgahayu Indonesiaku tercinta. Jayalah selalu Nusantaraku. Itulah kisah haru yang sangat menggetarkan hati tentang tangis Arman yang pecah saat menjenguk mantan Presiden Budi yang sedang sakit parah di rumahnya. Bukan sekadar pertemuan dua tokoh besar bangsa, tapi pertemuan batin yang mendalam antara dua anak bangsa yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk Indonesia tercinta. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa politik sejati bukan soal kekuasaan atau jabatan, tapi pengabdian yang tulus. Bukan soal menang atau kalah dalam pemilu, tapi siapa yang mampu mencintai negeri ini dengan sepenuh hati hingga titik darah penghabisan. Semoga Pak Budi diberikan kesembuhan oleh Allah yang Maha Kuasa,
Dan semoga Pak Arman diberikan kekuatan serta kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini menuju arah yang jauh lebih baik dan sejahtera. Mari kita doakan bersama-sama dengan tulus, karena Indonesia bukan milik satu orang atau satu golongan saja, tapi milik kita semua sebagai anak bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, mari kita dukung pemimpin yang tulus, dan mari kita cintai tanah air ini seperti Pak Budi dan Pak Arman mencintainya. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih peduli sesama, dan lebih mencintai tanah air tercinta. Semoga Allah senantiasa melindungi Indonesia dan seluruh rakyatnya dari segala macam ancaman dan bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak cerita yang penuh makna ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu diberkahi kebahagiaan.